Tapi zaman sekarang banyak lelaki jadi perempuan. Bininya kuli di Banjar, kuli di Modern tukang cuci, lakinya pergi mancing. Untuk kayak mancing. Nih bang, saya kasih tahu, kalau kita udah nganggur kagak kemana-mana, bini yang nyari duit. Kita orang laki kudu tahu diri. Jangan suka bentak-bentak bini. Dia jangan domelin, sebab dia yang nyari duit. Kalau dikasih makan sama rebon jangan ngomong macem-macem. Udah makan aja makan. Jangan pakai kata gini, atuh neng makan rebon doang. Kalau dia balikin mah lu mencari apa lu? Tiap hari mancing mulu pakai ngomong makan ada sama rebon doang. Untung gua kasih makan. Umpamanya. Tapi po jangan begitu po, kasihan. Itu mah lagi nyontohin doang. Nah, kalau empok kesel kan begitu. Akhirnya dia nyanyi, merana, memang merana, jadi laki kagak kerja. Laki kagak kerja, kita jangan macam-macam sama bin. Sebab bini yang nyari dikasih makan udah alhamdulillah. Begitu insya. Di sini mana perempuan yang pada kerja, coba nunjuk tangan. Oh, kerja semua. Lakinya nganggur. Laksa kamat lu. Biarin jangan nganggur juga. Yang penting dia kagak gila judi online. Amin. Ya kan yang kesel bini kerja, laki gila judol. Gue main gak gede-gede cuma 1.000-2.000. Ya laki tolol. 1.000-2.000 lama-lama kan gede. Bener gak? Lu mendingan kumpulin buat bini. Bener gak bang? Masya Allah, itu mah perangkap-perangkap setan. Uang yang pas-pasan, karuan buat makan. Oh, itu cara hemat tuh bisa bertahan. Bener gak? Uang judi najis tiada berkah. Masya Allah. Uang judi dikasih makan ke anak, ke bini, itu sama juga ngasih bara api neraka ke perut dia. Dikasih nyumbang sama anak yatim, sama janda-janda miskin, uang boleh menang judi, sama juga ngasih minum darah dan nanah. Kejam banget tuh orang main judi. Kejam gak itu? Duit najis itu. Uang judi najis tiada, kan begitu kata Oma. Uang judi najis tiada berkah. Udah. Daripada main judi, punya duit, kita pengen banyak rezeki, sedekah sama janda-janda tua. Punya duit 100.000, sedekahin 25.000 sama nenek. Pendekannya didoain dari pagi sampai sore kagak berhenti. Janda muda juga boleh. Masya Allah, Masya Allah. Jadi tadi saya ngomong, kasihan kalau sampai perempuan harus masuk neraka. Makanya ibu-ibu semua nih, mudah-mudahan semuanya pada masuk surga semuanya. Semuanya jangan ada yang terkecuali, masuk surga semuanya. Amin ya rabbal. Lakinya masuk jangan. Masuk bareng-bareng terlalu nyariin lagi. Udah semuanya lakinya bininya masuk Jadi di surga bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara dulu kita di dunia menghidupkan sunnahnya. Nah, sekarang ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 lagi nih. Umat Nabi Muhammad yang masuk surga kagak pakai lama. Ketika dihisab-hisabannya ringan, berjembat di atas siratal mustaqim kayak kilat yang menyambar, tralep udah nyampe. Siapa dia? Adalah orang-orang yang ketika di dunia diuji bagaimanapun tetap sabar. Alhamdulillah. Belajar sabar yuk bu. Belajar sabar yuk. Bapak belajar sabar yuk pak ya. Kita kalau kagak mau sabar, apalagi zaman sekarang mau jadi apa? Allah maha sabar. Nabi Muhammad nabi yang sangat sabar. Orang sini jadi ustadz nggak pernah diludahin sama tetangganya kalau ke musola, bener nggak? Tapi Nabi Muhammad mau ke masjid diludahin sama orang Yahudi. Yang ngeludahin 3 kali. Sampai yang ludahin sakit. Tapi Nabi yang paling pertama ngantar bawain Indomie.
bawain uduk, bawain kue, bawain makanan buat yang sakit. Padahal yang sakit orang yang ludahin Nabi. Baik nggak Nabi itu? Kalau kita ada tangga yang begitu, pas denger dia sakit, dia jahat sama kita, mampus bayar sekalian. Agak modar, syukur kualat apa gua lu. Kata kita begitu ya, kita mah. Tapi Nabi mah kagak begitu. Masya Allah. Nabi pagi-pagi nih, Nabi pagi-pagi habis bersihin latar rumahnya berdua Siti Aisyah, tiba-tiba datang orang Yahudi yang benci banget sama Nabi. Itu bawa karung, kirain karung beras, kagak tahu karung isinya kotoran onta sama kotoran manusia. Diampar-ampar di depan, di ubin rumah Nabi. Jahat gitu orang. Nabi Muhammad kagak ngomel. Siti Aisyah paling bisa nangis doang. Kata Siti Aisyah, bang, orang kejem amat sama kita ya bang. Ya udah biarin, kita bersihin aja rumah kita. Itu Nabi Muhammad. Ada nggak orang sini ujiannya kayak begitu? Nggak ada. Paling orang sini mah kalau rumahnya kagak dipagar, diliwatin kambing tetangga habis ngepel doang, ayam berak. Kambingnya kuyuknya. Kalau tetangganya sabar udah dipel lagi sama dia. Kalau tukang ribut diparanin, kuyuk orang diontang-antingin. Nih kuyuk siapa nih? Gua habis ngepel doang gara-gara kuyuk berak ribut. 7 lebaran kagak baik-baik. Bagus apa jelek? Jelek. Jadi orang sabar bu ya, bu. Pak Ustadz, orang sabar ujiannya berat. Emang siapa orang yang kagak diuji? Semua juga diuji. Jadi Ustadz diuji. Emang Ustadz ujuk-ujuk dia enak, belangsak dulu bu. Jadi orang kaya emang ujuk-ujuk langsung kaya, diuji dulu, nobong nebong. Sekarang dia hebat, dulu kebelangsak dulu bang nebong. Sekarang jadi panglima, masya Allah. Pengawalnya janda sama anak yatim kayak Sayyidina Umar, amin. Di mana ada janda ada anak yatim, bang nebong urusannya, ngaur-ngaur duit, alhamdulillah. Tuh, masya Allah. Orang kaya juga diuji, orang miskin juga diuji. Orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Coba dalam keadaan miskin sembahyang apa kagak, ngaji apa kagak, puasa apa kagak. Kalau sembahyang terus, ngaji terus, puasa terus, insya Allah masuk surganya tanpa berjembat di atas siratal, tanpa diperiksa. Sebab orang susah apanya yang mau diperiksa? Benar gak bu? Itu orang susah yang sabar. Tapi kalau orang susah belangsak, adat gede, kagak boleh dikata apa-apa. Dibilangin, lu miara kuyuk cangceng apa aja ngejain kandang. Emang apa? Orang kuyuk berak punya pantat sih. Orang berak domelin. Aduh. Lu kalau punya kambing, cangcang kambing lu, jangan makan tanaman gua, ngejengkel lagi baik. Banget tanaman dia tuh bilangin gua. Bu, belajar sab. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar bakal ditulungin dari dunia sampai ke alam kubur, sampai nanti ke akhir. Jadi ustadz kudu sabar, jadi imam musola kudu sabar. Sholat berjamaah ada 2-3 orang, terus jalan, jangan berhenti. Subuh cuman berdua, terus bayang subuh, jangan berhenti. Jangan jadi imam ambek gede. Pas ajan yang datang cuman berdua, besok-besok sembahyang di rumah. Itu imam goblok, imam tolol. Berdua juga udah hitungannya berjamaah. Gua kayak di Mekah mah lain lagi. Di Mekah orang kagak mikirin nyari duit, di sono buang-buang duit. Sebab sekali sembahyang di Mekah, di Masjid Haram, satu sembahyang kali sembahyang subuh sama juga sembahyang di Musra Nurul Iman 100 kali sembahyang subuh, 100.000 kali sembahyang
subuh. Kalau sembahyang di Mushola Nurul Iman sekali sembahyang pahalanya 27 derajat. Kalau dihitungin duit itu 2.700.000. Jadi sekali sembahyang subuh dibayar sama Allah 2.700.000. Enak gak tuh? Itu 27 derajat kalau diduitin 2.700.000. Makanya orang hidup kalau pengen gak belangsak, sholat subuh jangan sampai ke siang, jangan sampai kagak sembahyang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rezeki dari mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Artinya subuh kudu bangun, habis sembahyang subuh jangan tid. Bu, pengen jadi orang senang, pengen jadi orang bahagia, sonder kayak orang-orang yang penting cukup pakai cukup makan, bener nggak? Sholat subuh jangan diting, jangan sampai ke siang, apalagi berjamaah. Sekali sembahyang dikasih duit sama Allah ibarat duit mah gaji 2.700.000. Kalau sampai bulanan gede itu pendapatan, bener nggak? Masya Allah, matasan orang kalau pengen hidupnya senang, sholat subuhnya biar pada rajin. Makin dingin, apalagi musim hujan kayak kemarin-kemarin sembahyang subuh dingin-dingin kita bangun, pahalanya bukan lagi 27 tapi 270. Mau digedain lagi sama Allah Subhanahu. Ini musola kalau subuh jangan sampai kosong. Kata Imam Syafi'i, sholat berjamaah bisa dikatakan fardu kifayah. Satu waktu subuh kagak ada yang sembahyang, orang sekampung sumur setapak dosa semua gara-gara nggak ada yang sembahyang berjamaah. Tuh ya Ustadz ya, yang pada jadi imam ya, udah berdua juga sembahyang terus, insya. Tuh begitu tuh, paham ibu bapak, paham ya, paham. Isi ini musola, isiin. Jadi bikin musola jangan bikin doang, isiin rame. Jangan bulan puasa doang, bulan hari biasa isiin, insya. Itu semua tadi yang saya omongin adalah bagian daripada menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terakhir, orang yang masuk surga masuknya duluan kagak belakangan adalah orang yang ketika di dunia banyak baca solawat. Banyak baca solawat, minimal yang kita baca sehari semalam 9 kali. Itu pun kalau sembahyang, benar-benar. Kalau kagak sembahyang sama sekali kagak pernah baca selawat. Orang yang baca selawat kata Nabi, man shalla alayya, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Orang yang membaca selawat kepadaku sekali, Allah akan merahmatinya sebanyak 10 kali. Amin. Wa man shalla alayya 10 marratin sallallahu alaihi mi'ata marrah. Umatku yang baca selawat kepadaku 10 kali, Allah akan merahmatinya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'ata marratin sallallahu alaihi alfa marrah. Umatku yang baca selawat kepadaku sebanyak 100 kali, Allah akan membayarnya dengan rahmatnya sebanyak 1000 kali. Alhamdulillah. Apa itu rahmat? Pikiran terang, hati tenang, badan sehat, duit punya, anak pada sayang, mantu pada sayang, cucu pada sayang, ponakan pada sayang, pada perlu, tetangga pada hormat sama kita, orang yang pada berutang pada membayar sama kita. Itu rahmat Allah. Sakit kayak orang-orang tapi di rumah sakit dirawat tapi waras, kita masih sehat, yang lain mati. Itu rahmat. Masya Allah. Kagak punya duit, kagak punya apa, ada yang berakatin umroh, alhamdulillah. Kagak punya duit, kagak punya apa-apa, ada yang berakatin haji. Itu rahmat namanya. Gara-gara baca Kira-kira pengen rahmat apa pengen laknat? Pengen rahmat apa pengen laknat? Apa itu laknat? Sumpahan Allah, kutukan Allah,
Rahmat adalah kasih sayang Allah. Jadi kalau pengen rahmat Allah, banyakin baca sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Semuanya sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi salimil umma minal afati wan niqma wa min hammin wa min gumma bi ahlil badri ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa li muallimina wa li azwajina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamizina wa ashabina wa ahbabina wa liman ahsana ilaina wa li jiranina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, semuanya ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunin dosa-dosanya ya Allah. Maafkan segala kesalahannya ya Allah. Hampura segala macam bentuk kesalahan yang kecil maupun yang besar, yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ampuni ya Allah. Ya Allah, jika ada kami semuanya ini terlanjur berbuat salah, jangan sampai kesalahan itu membawa kami celaka di alam kubur. Ampuni dari sekarang ya Allah. Ya Allah, berikan pertolongan-Mu kepada semuanya umat Nabi Muhammad yang ada di sini, yang masih pada punya utang. Ya Allah, kasih milik rezeki dari mana supaya utangnya kebayar. Kasihan banget, mau tidur kepikiran utang, mau kemana aja kepikiran utang ya Allah. Dia mau liwat ke rumahnya ngutangin, dia kagak berani. Akhirnya dia liwat ke gombolan, digigit ular. Kasihan banget ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada seorang istri yang masih melawan berdurhaka kepada suaminya, berikan kesadaran di hatinya ya Allah, agar dia sadar kembali kepada suaminya, taubatan nasuha. Jika ada seorang suami yang jahat kepada istrinya, yang suka marah-marah ngomelin istrinya, jadikan suami yang sabar. Lembutkan hatinya supaya dia sayang kepada istrinya, supaya istrinya kalau kemana-mana jangan sampai naik mobil, apalagi naik gojek, cukup digendong-gendong aja. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada anak-anak kami semua yang pada ngelawan sama orang tua, berikan hidayah supaya anak-anak kami jadi anak-anak yang soleh. Sakit banget rasanya hati dilawan anak ya Allah. Sakit, menderita, mendidih, pedih hati dilawan sama anak, disaut-sautin, diluluin, digua-guain sama anak. Sakit hati orang tua ya Allah. Lembutkanlah hati anak-anak kami semuanya supaya pada sadar mau ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Tuhan kami, ini kampung ini gak lama lagi pada gusuran ya Allah. Jadikan gusurannya supaya membawa berkah dalam kehidupannya ya Allah. Jangan sampai yang pada gusuran, pada poya-poya duitnya habis. Jangan sampai ya Allah. Jangan pada kawin lagi. Jangan pada belagu-lagu. Kasih ketentraman dalam rumah tangganya. Walaupun dia gusuran di sini itu punya tanah 100 meter. Kasih berkah supaya dia pindah punya tanah 200 meter ya Allah. Berikan keberkahan, berikan keberkahan, berikan kesejahteraan. Hilangkan rasa sombong, rasa serakah, pengen di alam, pengen dipuji oleh orang. Hilangkan di hati umatnya Nabi Muhammad semuanya ya Allah. Ya Allah, jika ada umatnya Nabi Muhammad yang ada di sini kagak pada mau sembahyang, kasih hidayah ya Allah.
biar pada mau sembahyang, biar pada mau ibadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika ada tetangga sama tetangga pada ribut aja, kasih sadar dua-duanya ya Allah. Kasih lemah lembut hati mereka semua, kasih rukun kehidupannya ya Allah. Ya Allah, jika ada mantu yang lawan sama mertua, yang balik-balikin, yang berantem mulu sama mertua, itu mantu kasih sadar ya Allah, supaya sayang sama mertuanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, kalau tidak ada kasih sayang-Mu, kalau tidak ada rahmat-Mu, kami semua akan celaka dan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, bil wasilah kepada Nabi-Mu yang agung, Nabi-Mu yang mulia, Nabi-Mu yang pengasih penyayang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamatkan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, tunaikan segala hajat-hajat kami ya Allah, panjangkan umur kami, jadikan kami hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang senang solat, senang ngaji, senang ibadah, senang berbuat kebaikan ya Allah. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Ikutin saya, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, barang-barang wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin, fansurna alal qaumil munafiqin, fansurna alal qaumil musyrikin, fansurna alal qaumil zalimin, fansurna alal qaumil hasidin, fansurna alal qaumil mufsidin. Sama-sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sejam saya ngomong, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi